Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain alus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dengan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengisi waktu. Saudara-saudari, kisah orang kaya dengan yang miskin menginspirasi soal mengisi waktu. Orang kaya menyesal tidak mengisi hidup dengan perbuatan baik. Ketika mendekam dalam api, ia sadar bahwa kesempatan berahmat telah diabaikannya. Sebaliknya dengan Lazarus, yang menderita selama hidupnya, kini berdiam dalam pangkuan Abraham. Konteksnya bukan berarti hidup kaya itu dilarang dan kita menjadi miskin. Bukan juga kekayaan adalah sesuatu yang nista dan miskin itu berkat. Kisah ini mau mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang beriman. Cerita ini berkisah tentang relasi cinta, empati, dan solidaritas antar sesama. Hidup orang beriman adalah sebuah panggilan untuk berbuat baik, saling membagikan rahmat, dan beri perhatian pada yang miskin, sakit, lapar, dan menderita.
Menjadi orang kaya bukanlah sesuatu yang salah. Akan tetapi bila menggantungkan diri pada harta kekayaan semata dan lupa menolong orang lain merupakan sesuatu gaya hidup yang tidak berperi kemanusiaan. Bagi Yesus, kesalahan orang kaya itu bukan terletak pada kekayaannya, melainkan pada sikap yang keliru terhadap kekayaan yang dimilikinya. Apa yang diterima oleh Lazarus adalah gambaran nyata mengenai kehidupan orang yang senantiasa berharap pada Tuhan. Lazarus mewakili orang-orang sederhana yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya dalam kisah Injil adalah simbol dari orang yang sombong, congkak hati, dan tidak peduli pada sesamanya. Kesombongan merupakan penghalang utama bagi seseorang yang ingin masuk surga. Oleh karena itu, bersikaplah rendah hati serta sederhana. Jangan sampai harta benda merusak diri dan akhlak kita. Harta benda hendaknya menjadi sarana untuk membangun persaudaraan sejati dalam hidup bersama. Saudara-saudari, baiklah setiap orang tidak membuat jurang yang jauh dengan sesamanya, karena bagi Tuhan pun kita semua adalah satu dan sama. Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap umatnya. Maka lakukanlah kebaikan walaupun kecil namun penuh cinta. Mari berbagi berkat Tuhan. Ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, supaya mereka juga diberkati dan mengalami sukacita Tuhan. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.